Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Riri Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI berpendapat demi bertahannya perekonomian Bali di tengah pandemi COVID-19, perlu dikembangkan potensi lain selain pariwisata, seperti sektor pertanian dan perkebunan yang juga potensial di Bali. Ditemui saat kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali, Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Riza mengatakan, perekonomian Bali semakin lama semakin tertekan. Hal ini karena terdampaknya sektor pariwisata yang menjadi tumpuan utama akibat pandemi COVID-19. Faisal menambahkan sektor lain yang dinilai cukup potensial untuk ditumbuh kembangkan adalah pertanian dan perkebunan, terutama Bali Timur. Mungkin perlu pengembangan sektor yang lain, misalnya pertanian dan perkebunan di Bali, terutama Bali Timur agar bisa menjadi sektor yang bisa mendukung pariwisata selama tertekan ini. Faisal berpendapat, masa pandemi ini membuat perekonomian masyarakat sulit. Faisal menilai, kondisi Bali yang masih mampu bertahan saat ini merupakan satu hal yang baik untuk diapresiasi. Dirinya berharap pemerintah, terutama pemerintah daerah, dapat mengembangkan sektor lainnya guna memulihkan kembali perekonomian Bali. Bisa dibilang pada saat pandemi ini ya sulit kita melihat ini ya. Jadi bertahan dengan situasi seperti sekarang saya kira sudah sangat baik. Nah, cuma potensi-potensi lain yang mestinya bisa dikembangkan melalui sektor-sektor baru tadi, bukan sektor baru, sektor lama yang mestinya bisa dikembangkan, ini akan lebih membantu lagi perekonomian Bali. Dari Provinsi Bali, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengadakan acara sosialisasi diplomasi parlemen BKSAP Day dengan tema Diplomasi Parlemen sebagai dari Diplomasi Total Indonesia bersama dengan mahasiswa dari Universitas Gunadarma dan Bina Sarana Informatika. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, diplomasi parlemen mempunyai peran penting karena diplomasi parlemen melengkapi diplomasi pemerintah untuk kemudian dilanjutkan kepada Kementerian Luar Negeri. Negara menuju sebuah diplomasi total. Diplomasi total ini penting karena kita harus mengedepankan kepentingan nasional yang menguntungkan bagi kepentingan nasional Republik Indonesia. Nah, ini yang kita lakukan dan terutama networking dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah daerah. Fadlizon menambahkan, diplomasi merupakan suatu hal yang penting. Untuk itu harus mengedepankan kepentingan nasional, namun Fadli menyayangkan pertemuan antar parlemen di era pandemi COVID-19 mengalami hambatan sebab hanya dapat dilakukan melalui jalur virtual. Ya, di era pandemi COVID selama setahun ini kita memang mengalami hambatan untuk melakukan pertemuan-pertemuan secara fisik. Karena itu sejak bulan Maret hampir semua pertemuan di internasional dilakukan secara virtual. Baik itu IPU, baik itu Interparliamentary Union, Asian Parliamentary Assembly, Asia Pacific Parliamentary Forum, PUIC, semua dilakukan sekarang ini melalui virtual. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 menyoroti pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi secara global, sehingga menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 2,39%. Sejatinya Jawa Timur selalu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota tim kunjungan, Sarmuji mengatakan, turunnya pertumbuhan ekonomi terjadi bukan hanya karena situasi krisis saja. Namun ada beberapa indikasi yang cukup relevan, seperti rendahnya pertumbuhan kredit dalam 3 tahun terakhir di Jawa Timur dan UMR yang sudah tidak kompetitif. Pertama, sebenarnya indikasinya bukan hanya dalam situasi krisis saja terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi ini, tapi bisa diamati dari 3 tahun terakhir indikasi-indikasi yang cukup relevan. Misalkan pertumbuhan kredit kita dalam 3 tahun ini cenderung sebenarnya sudah mulai turun. Sarmuji menyarankan agar Pemda Jawa Timur memilih sektor yang tepat untuk didukung sebagai bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah seperti pertanian dan industri padat karya yang perlu didukung pemerintah. Kalau mau Jawa Timur cepat bangkit,
masyarakatnya cepat sejahtera lagi, sektor yang mesti didorong adalah sektor yang penyerapan tenaga kerjanya paling tinggi. Saat ini yang eksis, yang bagus saat ini pertanian. Pertanian cukup resisten terhadap krisis. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi dukungan program dan sinergitas Bank Indonesia dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 9, dorong perluasan penggunaan genose. Setelah jeda berikut ini. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi hasil riset tim Universitas Gadjah Mada berupa alat deteksi virus COVID-19 genose. Komisi 9 mendorong pemerintah memperluas jangkauan penggunaan genose di area transportasi publik. Ditemui saat diskusi bersama pemangku kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tim riset Universitas Gadjah Mada di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Fadoli mengungkapkan, Komisi 9 DPR RI turut berbangga. Hasil karya anak bangsa bisa digunakan untuk mempermudah proses deteksi persebaran virus COVID-19. Kalau itu memang sudah dikatakan bagus, saya pikir ini perlu direspon dengan baik, dengan satu niatan. Harus ada alokasi dana dari Kemenkes untuk bisa membeli genus ini dan diberikan kepada titik-titik yang memang itu bisa dianggap rawan. Karena genus ini bisa mendeteksi secara umum gitu loh. Fadoli juga berharap genos bisa digunakan tidak hanya di stasiun, tetapi juga di pelabuhan dan bandar udara untuk memberi pilihan bagi pengguna transportasi publik. Sudah teruji, gitu. Saya pikir UGM juga tidak main-main. Maka saya minta Menteri Kesehatan dan juga diimbangi dengan pemerintah daerah itu bisa mengalokasikan dananya untuk bisa membeli genus ini dengan baik. Komisi 9 akan terus mendukung pengembangan teknologi yang digunakan genos dan mendorong penggunaan genos yang lebih masif. Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk memperkuat fungsi dan tugas parlemen, Badan Keahlian DPR RI mengadakan rapat koordinasi dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang berlangsung di Wisma Gria Sabda, Kopo Bogor, Jawa Barat. Kepala Badan Keahlian DPR RI, Innocentius Samsul, mengatakan, tujuan diadakannya rapat koordinasi ini adalah untuk bersilaturahmi sekaligus mengajak perguruan tinggi di seluruh Indonesia berkontribusi dalam melahirkan gagasan-gagasan baru melalui Badan Keahlian DPR RI. Yang langsung nanti dari kerjasama ini sudah ada beberapa undang-undang yang dihasilkan ya. Misalnya energi pertambangan mineral batu bara itu juga dari, terus kemudian sekarang di Komisi 5 ada undang-undang tentang jalan, itu juga hasil kerjasama ini ya. Jadi memang ada juga beberapa yang undang-undangnya belum selesai, tetapi kerjasama langsungnya itu yaitu hasil langsungnya itu dalam bentuk naskah akademik yang kemudian menjadi undang-undang. Wakil peserta rapat koordinasi dari Jakarta, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hajah Amani Lubis mengatakan, kerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI sudah berlangsung cukup lama dan banyak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Berikan kita share ya dengan banyak orang. Tentu Badan Keahlian DPR RI juga memperoleh wawasan tambahan setiap kali melaksanakan BIMTEK dengan pihak manapun, baik UIN Jakarta ataupun dengan kampus lain. Sampai dengan bulan Maret 2021, Badan Keahlian DPR sudah menjadwalkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Doni Supriyanto dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI meminta alokasi dana otonomi khusus atau OTSUS dimanfaatkan secara efektif untuk pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di daerah bersangkutan. Di Gedung DPR RI Jakarta,
Anggota Komisi 1 DPR RI, Yan Permenas mengatakan, Undang-Undang Otsus dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan memberdayakan penduduk asli. Namun, seperti Undang-Undang Otsus Papua dalam 21 tahun berlakunya masih jauh dari harapan dalam pemberdayaan masyarakat Papua. Otsus Papua seharusnya mampu membawa kemajuan di Papua dan menyejahterakan masyarakat Papua. Dari aspek infrastruktur, pencapaiannya cukup bagus progresnya. Keberpihakan dalam implementasi Otsus terhadap orang asli Papua juga dalam berbagai macam sektor harus perlu dikaji lebih jauh sehingga diatur konsisten untuk memberikan dampak kemajuan yang signifikan bagi orang asli Papua. Sementara itu terkait kenaikan anggaran terhadap dana Otsus di tahun 2021, anggota Komisi 2 DPR RI Muslim meminta pelaksanaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap penggunaan dana Otsus harus diperketat, sehingga implementasi dana Otsus tepat sasaran dan memenuhi target yang diharapkan. Pada saat pelaksanaan di 2022 ini kan tentu mekanisme pengawasan, pendampingan nih harus betul-betul diperketat. Jadi sehingga target pemerintah untuk kesejahteraan maupun peningkatan dari SDM manusia, sumber daya manusia di Papua ini bisa maksimum sebagaimana yang kita harapkan. Di tahun 2021, pemerintah mengalokasikan kenaikan anggaran untuk daerah yang menerapkan otonomi khusus atau keistimewaan dengan total 21 triliun rupiah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Menanggapi rencana pemerintah terkait sertifikat tanah elektronik, anggota Komisi 2 DPR RI mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN meningkatkan sosialisasi dan memperbaiki sistem e-sertifikat, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan sertifikat tanah. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Gus Pardi Gaus berpendapat, rencana perubahan kepemilikan sertifikat tanah secara digital harus dimulai dengan sosialisasi yang baik dan masif, serta diikuti sistem yang mendukung. Kementerian ATR BPN diminta mengedepankan keamanan terpadu, sertifikat elektronik bagi masyarakat. Persoalan sertifikat ganda dan lain sebagainya, pencaplokan terhadap tanah, kemudian sertifikat antara satu dengan yang lain juga bisa saja. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus juga menyayangkan adanya kasus penyalahgunaan sertifikat tanah digital, yaitu perubahan nama kepemilikan sertifikat tanah secara sepihak. Hal tersebut akan sangat merugikan masyarakat luas karena berpotensi memunculkan mafia-mafia tanah. Banyak juga sertifikat ganda, kemudian ada juga orang yang mengakui bahwa sertifikat yang dimiliki oleh orang lain juga adalah merupakan sertifikat dari yang bersangkutan. Artinya apa? Manajemen perlu dibenahi sehingga jangan dirugikan masyarakat. Berdasarkan Permen ATR, Kepala BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik merupakan payung hukum untuk digitalisasi tanda bukti kepemilikan tanah yang berlaku mulai 12 Januari 2021. Hilman dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 8 DPR RI meminta BPNB dan Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah untuk memulihkan situasi masyarakat yang terkena bencana alam. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, anggota Komisi 8 DPR RI Bukhori mengatakan, dengan situasi bencana, tentu membuat masyarakat tidak nyaman dan mengalami kerugian materi dan psikologis serta kerusakan lingkungan. BNPB diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membantu Pemda dalam membangun fasilitas untuk masyarakat maupun infrastruktur yang mengantisipasi dampak bencana seperti banjir. Memang harus ada semacam tanggul untuk pengecoh ombak supaya tidak nendang pada rumah secara langsung. Dan yang kedua, diperlukan rehabilitasi atau pemukiman kembali rumah-rumah yang sudah kemudian hancur. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, banyak masyarakat Indonesia termasuk di Jawa Tengah berada di daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI ingin melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak bencana alam dan menyalurkan bantuan untuk membantu para korban bencana.
Berupa peralatan penanggulangan bencana, kemarin kurang lebih sekitar 3 miliar, yang berupa bantuan makanan, selimut, tenda, ada juga mobil dan ambulan, mobil penanganan kebencanaan dan ambulan untuk Jawa Tengah. Ada beberapa kota bantuan logistik kebencanaan, termasuk juga kota Semarang, juga dana siap pakai yang jumlahnya kurang lebih 3 miliar rupiah. Dari Jawa Tengah, Bahriawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong peran BUMN semakin disinergikan dan ditingkatkan, khususnya membantu sektor usaha masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Anggota Komisi 6 DPR RI Toha mengatakan, sejumlah BUMN seperti Jamkrindo bisa mensinergikan dengan PT Permodalan Nasional Madani dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB dalam mensinkronkan data-data pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. PNM yang punya nasabah tersebar di wilayah Nusantara ini, kemudian nanti dijaminkan kreditnya itu di Jamkrindo. Jadi Jamkrindo mendapatkan manfaat, PNM mendapatkan manfaat, masyarakat bisa akses lebih gampang, dan LPDB-nya juga nggak kesulitan mencari data. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, banyak pelaku UMKM terdampak pandemi COVID-19. Padahal UMKM menjadi penopang utama bagi PDB Indonesia yang mencapai 51%. Tekankan betul bagaimana peran LPDB, peran modal madani, kemudian peran penggadean dan peran bank-bank himbaran lainnya, termasuk Kementerian Koperasi UKM dan Kementerian BUMN, termasuk KPPU, supaya size ekonomi untuk UMKM itu, baik di sektor finansialnya, sektor pasarnya. Berdasarkan hasil survei aktivitas bisnis UMKM BRI tahun 2020, kegiatan UMKM sedikit menurun dari 84,2 pada kuartal 3 menjadi 81,5 pada kuartal 4 2020. Dari Jawa Tengah, Mustaqim, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.